Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil final project saya mengenai rancang bangun alat push up counting menggunakan algoritma HR Cascade dan sensor HCSR04 berbasis mini PC. Adapun latar belakang kenapa saya mengangkat judul yang barusan, kita bisa melihat untuk seleksi pada sekolah-sekolah ikatan dinas, militer, kepolisian, itu masih dilakukan untuk counting, misalkan mereka push up itu masih dilakukan secara manual. Dari keresahan itu, karena masih dilakukan manual, masih banyak menggunakan manpower dengan error yang tinggi juga. Jadi kita menciptakan alat yang bisa menghitung dan menseleksi apakah push up itu udah sesuai dengan standar atau belum. Jadi setiap push up yang udah sesuai dengan standar atau SOP-nya itu bakal kehitung. Jadi kurang lebih latar belakang saya untuk mengangkat judul ini adalah karena proses counting yang masih dilakukan secara manual oleh tim seleksi untuk sekolah-sekolah ikatan kedinasan, kemiliteran, dan kepolisian. Rumusan masalah untuk uh, project ini, pertama bagaimana cara menghitung jarak antara lutut dan lantai saat push up dengan sensor jarak. Di mana sensor jarak yang kita pakai adalah HCF4. Yang kedua, bagaimana cara mendeteksi dan menghitung push up dengan menggunakan metode HR Cascade Classifier. Atau di sini lebih ke algoritmanya gimana sensor yang kita pasang pada saat seorang push up dan kamera yang ngedetect apakah push up-nya itu udah sesuai dengan standar atau belum. Yang ketiga, bagaimana cara mengoperasikan alat penghitung push up secara keseluruhan. Itu rumusan masalah untuk proyek ini. Selanjutnya, ada pun batasan masalah untuk proyek ini. Pertama itu sensor HCSR04 hanya menghitung push up melalui jarak lutut dengan lantai. Jika jarak kaki masuk ke dalam rentang yang lebih yang telah diberikan. Terus objek yang terdeteksi adalah posisi orang push up saat posisi tangan 90 derajat dan saat posisi 180 derajat. Jadi yang didetek ketika seorang push up hanya di posisi up dan down-nya. Selanjutnya, sistem hanya dapat mendeteksi push up dengan kondisi webcam mengambil gambar dari samping objek yang melakukan push up. Ya, ini batasan masalah kita karena itu hanya bisa dilihat dari samping gitu. Ketika orang push up menghadap depan ke kamera atau webcamnya itu nggak bisa ke counting. Kalau di samping itu dari kepala sampai kaki itu kelihatan semua itu nanti bakal kedetek di algoritma yang udah kita program menggunakan HR Cascade Classifier. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, aplikasi ini dikembangkan hanya untuk mendeteksi dan menghitung push up dengan webcam serta sensor HCSR04. Ya, fungsinya dari proyek ini dibuat ya kurang lebih seperti itu. Hitung push up dengan standar jarak menggunakan sensor HCSR04 yang dipasang di lutut. Kemudian webcam digunakan untuk memantau apakah posisi seseorang push up itu udah sesuai dengan standarnya atau belum. Jadi hanya counting itu berdasarkan dua parameter tadi dari webcam dan sensor HCSR04 yang dipasang pada lutut. Selanjutnya hasil perhitungan ditampilkan pada display modul .matrix max 7219 ya. Nanti itu olah citra dari metode HR Cascade yang kita gunakan. Selanjutnya tujuan penelitian, ya, tujuan kita membuat proyek ini atau penelitian ini untuk membuat penghitung push up dengan menggunakan sensor HCSR04 yang diletakkan di lutut objek. Yang kedua, membuat sistem pendeteksi dan penghitung objek saat melakukan push up melalui pengolahan citra.
gambar objek diambil dengan menggunakan webcam. Jadi ya uh, proses countingnya itu selain dari sensor HCSR04 itu juga dengan pengolahan citra menggunakan webcam. Yang nanti kita menggunakan metode ya yang di bagian selanjutnya pendeteksi objek saat melakukan push up menggunakan metode HR Cascade. Jadi kita menggunakan metode HR Cascade untuk pengolahan citra atau gambar yang ditangkap oleh webcamnya. Adapun metode penyelesaian tugas akhir ini ada 5 poin. Pertama, kita melakukan studi literatur, dilakukan untuk memperoleh teori dasar dari jurnal-jurnal dan bahan-bahan yang berhubungan dengan tugas akhir. Selanjutnya kita melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing pastinya dilakukan agar penulis dapat bimbingan dan masukan dalam penyelesaian tugas akhir ini, agar tidak terjadi kesalahan penulisan atau ketidakcocokan. Selanjutnya merancang dan membuat dalam bentuk software dan hardware. Ya, di sini kita membuat hardware untuk alat detect yang dipasang di lututnya nanti dan secara software kita menggunakan webcam yang diolah dengan metode HR Cascade. Yang keempat, setelah perancangan dan pembuatan alat, kita lakukan pengukuran, pengujian, selanjutnya kita lakukan analisis. Kemudian pengambilan kesimpulan dilakukan untuk melihat hasil dari proyek atau penelitian ini seberapa tingkat keberhasilannya. Selanjutnya, adapun di sini kita menggunakan beberapa referensi jurnal. Di sini kita menggunakan kurang lebih 15 referensi jurnal, di mana kebanyakan jurnal yang kita jadikan referensi itu kebanyakan itu hanya untuk pada pendeteksi wajah atau benda gitu, belum ada untuk pendeteksi keseluruhan tubuh, misalkan dari kepala, badan, kaki, semuanya belum ada jurnal yang saya temukan gitu. Ini kurang lebih 15 jurnal. Yang pertama itu ini sistem pendeteksian wajah aja dengan metode HR Cascade dan local binary pattern histogram. Yang kedua ada penerapan metode HR Cascade lagi untuk mendeteksi masker. Selanjutnya ada juga metode HR Cascade Classifier dan LBPH untuk pengenalan wajah secara real time. Jadi ini pengenalan wajahnya secara real time gitu. Jadi kita juga bisa lihat itu keberhasilan dari masing-masing proyeknya. Mungkin bisa dilihat di tabel hasil. Selanjutnya ada juga menggunakan metode HR Cascade juga, cuman berbasis webcam pada MATLAB. Jadi pada jurnal keempat ini dia menggunakan MATLAB. Dan tingkat akurasi dia dengan menggunakan MATLAB ini juga sangat bagus ya. Itu untuk real time-nya tingkat akurasinya bisa sampai 100%, cuma dengan jarak tertentu. Ada batasan jaraknya. Selanjutnya adalah metode pendeteksi dan pengenalan wajah pada foto. Jadi ini objeknya itu masih orang, cuman di foto gitu. Itu juga cuman ini ada kendalanya itu batasnya itu hanya 0 sampai 40 cm. Lebih dari itu webcam atau sistem atau metode yang kita pakai itu udah nggak bisa ngedetect gambar yang kita lihat tampilkan ke kamera. Selanjutnya ada implementasi AR Cascade pada aplikasi pengenalan wajah. Ini kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Ini ada yang berbeda satu, itu pengenalan untuk kecepatan mobil. Mereka juga menggunakan AR Cascade untuk keamanan berkendara. Gitu. Ini akurasinya 70% untuk mendeteksi kecepatan mobil. Selanjutnya ada deteksi wajah dengan boosted cascade classifier. Ini metodenya beda dengan yang saya gunakan. Ini bisa untuk jarak yang lebih jauh dan objek yang lebih banyak backgroundnya gitu. Mungkin bisa dilihat pada gambar ini pada jurnalnya itu ada foto orang dan masih ada jalan, ada foto jalan, pohon, dan itu gampang untuk ngedetect wajahnya. Dan akurasi dari jurnal ini, ada penelitian ini juga lumayan tinggi, yaitu di 81,6%. Selanjutnya ada pendeteksi jumlah orang dalam satu ruangan. Cuman ini nggak menggunakan metode HR Cascade. Ini akurasinya juga tinggi. 100% untuk jarak kecil dari 2,3 meter. Selanjutnya ada deteksi senjata tajam, ya benda lagi. Cuman ini kembali lagi kalau untuk kita menggunakan webcam sebagai pendeteksi ya di sini.
itu bakal bakal sangat tergantung dengan jarak. Misalkan dengan jarak kecil dari 30 cm itu akurasinya 100% gitu. Jauh lagi itu berkurang, berkurang, dan berkurang, dan makin berkurang gitu. Jadi keterbatasan selama ini untuk beberapa penelitian itu dengan menggunakan metode HRR Cascade untuk pengolahan citra, yaitu terkendala di jarak objek yang mau ditangkap dengan kamera gitu. Satu lagi juga dipengaruhi oleh kualitas kamera yang dipakai. Mungkin semakin tinggi pixel atau quality kameranya itu akan semakin bagus. Oke, selanjutnya ada deteksi jenis kelamin. Ini yang bedain antara cewek dan cowok dengan menggunakan HR Cascade juga. Ini akurasinya juga tinggi. Uh, Selanjutnya ada implementasi HR Cascade. Ini untuk robot sepak bola ya, sepak bola beroda. Selanjutnya ada implementasinya untuk mendeteksi ya, robot yang tadi. Selanjutnya implementasi face recognition secara real time dengan metode HR Cascade menggunakan OpenCV Python. Jadi mereka pakai metode HR Cascade, tapi uh, untuk apa? Untuk programmingnya mereka ada yang menggunakan MATLAB. Kalau di sini dia menggunakan OpenCV untuk Python. Selanjutnya ada studi literatur metode pengenalan wajah untuk presentasi siswa. Ya, jadi untuk presentasi siswa mungkin di sini antara membedakan dalam satu community atau dalam satu perkumpulan atau dalam satu kelas itu antara jumlah cewek dan cowoknya berapa gitu. Dan mostly di sini untuk tingkat keberhasilannya lumayan tinggi gitu. Bisa di atas ya, kalau ditetapkan di atas 75%. Cuma semua itu terkendala lagi dengan kualitas kamera, jarak, objek yang mau dideteksi dengan kameranya. Oke. Selanjutnya ini adalah diagram lingkaran lunar referensi yang saya gunakan tadi. Mungkin bisa dilihat persentase. Kita bisa lihat, bentar. Uh, Oke. Kita bisa lihat di sini persentasenya dari jurnal yang 15 jurnal saya jelaskan itu persentasenya berapa aja untuk proyek yang saya lagi lakukan penelitian. Oke. Selanjutnya ada diagram tulang ikan di mana di sini ada uh, empat bagian utama ya. Di sini ada metode, material, lingkungan, dan pengukuran. Di sini untuk metode sendiri kita ya kembali yang saya jelaskan tadi, teknologi tergantung dari spek kamera dan laptop yang kita gunakan. Kalau itu menggunakan laptop. Kalau menggunakan mini PC tergantung mini PC yang kita gunakan. Sejauh ini kebanyakan yang saya temukan itu yang digunakan adalah Raspberry Pi. Karena itu lumayan bagus untuk programming pengolahan citra. Misalnya untuk materialnya yaitu kita menggunakan dua material yaitu kamera dan laptop. Untuk lingkungan itu dipengaruhi oleh jumlah objek dalam satu waktu, piksel kamera, sama pencahayaan. Jadi ini sangat mempengaruhi lingkungan. Yang selanjutnya ada pengukuran. Di sini pengukuran itu sangat tergantung dengan jarak objek yang dijelaskan tadi. Tingkat keberhasilannya itu tergantung dari jarak atau suspek objeknya itu dari kamera yang kita pasang. Satu lagi kualitas kamera. Uh, di sini itu gangguan yang kita temukan itu mostly disebabkan oleh kualitas kamera ya. Dibandingkan komparasi nih antara jarak dan jarak objek dengan kamera sama dengan kualitas kamera, ternyata persentasenya itu lebih cenderung lebih tinggi, miss atau errornya itu lebih tinggi ketika kita menggunakan kualitas kamera yang jelek, yang kurang bagus gitu. Jadi semakin tinggi kualitas kamera yang kita gunakan, semakin tinggi pikselnya itu akan semakin bagus untuk uh, pembacaan objek atau deteksi yang kita lakukan. Ini kurang lebih diagram bloknya untuk project ini, di mana ada dua sensor di sini atau ada dua pendeteksi di sini. Pertama itu ada sensor ultrasonik untuk yang dipasang di lutut objek. Yang kedua ada webcam. Kalau untuk sensor ultrasoniknya itu diolah oleh prosesornya Arduino.
Untuk image-nya sama algoritma HA Cascade itu diolah dengan menggunakan Raspberry Pi di garis putus-putus yang kotak. Selanjutnya untuk display-nya nanti ada suara sama untuk output-nya nanti ada display sama suara. Oke. Ini kurang lebih untuk prinsip kerja alatnya. Jadi ini digunakan untuk tes push up, pengambilan posisi menyamping di depan webcam, kemudian lutut diletakkan sensor jarak. Jadi sensor jarak HCSR04 tadi dipasang di lutut. Sistem dihidupkan dan webcam mulai mendeteksi jika pola push up terdeteksi maka akan dihitung satu. Di sini ada algoritma atau referensi yang kita masukkan itu push up yang benar itu ketika dia posisi up gimana, setengah down gimana, dan down itu gimana gitu. Jadi itu yang akan diolah nanti ketika itu udah sesuai dengan referensi atau patokan yang kita pasang. Jadi kalau orangnya push up udah sesuai standar nih up down gitu, jadi langsung ke counting satu. Nanti akan ditampilkan di laptop sebagai alat pendeteksi karena di sini kita menggunakan webcam yang dikonek ke laptop. Uh, yang detail itu menghitung jarak lutut dan rentang yang ditentukan. Kan ini yang saya bilang tadi referensi yang udah kita input. Kemudian Raspberry Pi akan mengirimkan data yang terbaca webcam secara real time ke Arduino. Jadi data yang citra yang diterima diolah dikomparasi atau diolah dulu di Raspberry Pi. Nanti Raspberry Pi memberikan input ke Arduino untuk di-compare dengan sensor AC SR04. Apakah kedua pembacaannya sudah sesuai dengan data referensi atau belum? Kalau udah sesuai berarti itu kehitung satu untuk push up-nya. Kalau belum itu bakal balik lagi ke depan, nanti diulang lagi pembacaannya gitu. Oke. Selanjutnya ini ada data referensi yang kita gunakan. Jadi di sini kita menggunakan 10 orang objek. Mungkin bisa dilihat di sini untuk tinggi badan, jarak lututnya semuanya ini ada data-data yang menjadi referensi inputan untuk kita melakukan percobaan ini. Oke. Selanjutnya ini adalah flowchart program dari project yang kita bikin. Di sini ada mulai dari start dulu ada inputnya yang tadi kalau inputnya di sini itu ada 2 tadi ya. Terus ya kurang lebih seperti yang di itu. Ada while true-nya kalau benar dia kebaca push up dan baca down. Jika 1 dia lanjut ke bawah, jika 0 dia bakal counting lagi. Di sini 1 atau 0 itu maksudnya kalau udah sesuai dengan uh, referensi atau standarnya push up yang benar itu di mana dia bakal count 1. Kalau dia udah count 1, dia bakal lanjut ke bawah. Nanti kehitung count 1 dan di print out count 1 gitu dan itu bakal kembali ke atas looping ke while gitu. Cuman kalau udah kebaca nggak kebaca 1 nih kebacanya 0 gitu. Kalau kebaca 0 itu dia langsung lagi kebaca push up lagi gitu. Prosesnya langsung balik ke push up sampai dia baca 1. Oke. Kalau udah baca 1 sama 0 itu akan langsung ke bawah dan itu ke count 1. 01 maksudnya up down ya. Kalau ketika dia posisi atas atas 1 di sini, di situ kan ada tulisan atas 1, itu oke lanjut ke bagian atas 0 gitu. Kalau dia udah kehitung 1, nanti dia bakal langsung print ke outputnya di layar. Selanjutnya untuk algoritmanya, di sini ada sistemnya dimulai, sensor ultrasonik menghitung jarak lutut dengan lantai, dan memutuskan push up-nya terhitung atau tidak sesuai dengan data referensi yang kita input. Selanjutnya webcam akan baca image dan sistem akan mendeteksi apakah push up-nya benar atau tidak. Kalau benar akan kehitung dan mengirimkan data secara real time ke Arduino. Kalau tidak, itu akan diulang lagi untuk pengambilan citranya sampai dia push up-nya benar. Selanjutnya, data hitungan dari sensor jarak dan hitungan dari webcam dijumlahkan kemudian dibagi 2 maka akan menghasilkan keputusan 1 atau 0. Jadi maksudnya di sini ketika misalkan di sensor di sensor ultrasoniknya nih dia udah count 1 cuman di webcam masih 0. 1 itu udah bener cara melakukan push up-nya, 0 itu belum sesuai gitu. Jadi kalau salah satunya masih belum eh kalau salah satunya masih ada yang 0 itu tidak akan menghasilkan counting gitu. Sampai si keduanya satu-satu ketika di HCSR04-nya 1 di webcam-nya ke detect 1 berarti itu nanti output-nya baru ke counting 1 push up.
Selanjutnya kemudian data hasil yang ditampilkan pada dot matrix secara real time. Jadi nanti datanya itu akan ditampilkan secara gambar dot matrix. Oh, ini kepala, badan, kaki, semuanya. Proses push up-nya itu akan ditampilkan juga. Sambil kalau dia udah benar akan ke count 1. Nah, ini untuk pengujian alatnya. Ini yang dibilang stop metriknya itu posisi push up, down, sensor CSR-nya ada di bagian lutut. Ini kurang lebih kalian bisa lihat di sini gambar data menunjukkan rectangle 1 dengan nilai X, 19, Y. Itu bakal kebaca secara real time. Setiap perubahan misalkan dia moving setengah up gitu, itu bakal berubah. Ini pengujian alat posisi up. Di posisi up kita bisa lihat untuk H, Y, dan W-nya nilainya berapa. Uh, itu nanti kita rata-ratakan. Nilai yang diambil adalah nilai W terkecil. Ya, jadi nilai yang diambil itu nilai yang terkecil gitu untuk referensi kita di sini. Selanjutnya ini untuk posisi down. Untuk tampilan sendiri itu bakal terlihat seperti yang ada di gambar orang push up dan sebelahnya ada data real time-nya. Oke, kita lanjut. Oh ya, segitu karena penelitian ini belum sampai ke tahap analisa yang mendetail, baru sampai pengujian aja. Jadi untuk presentasinya saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kalau ada salah kata juga saya mohon maaf. Uh, saya tutup dengan terima kasih banyak dan selamat pagi.